Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat, yaitu nikmat menuntut ilmu. Maka seorang muslim akan mendapatkan kebahagiaan dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan kebahagiaan seorang muslim saat ia sedang menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena orang yang menuntut ilmu dikatakan berbahagia, penyebab utamanya adalah irtifa'ul jahl. Tujuan dari menuntut ilmu diantaranya adalah irtifa'ul jahli. Artinya adalah mengangkat kebodohan pada dirinya. Ketika seseorang tidak mengetahui, maka dianggap jahil. Namun tatkala ia mengetahui ilmu, maka dikatakan mohon maaf Ibu Sandra, bisa dimatikan terlebih dahulu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada Ibu Sandra. Ya, kita lanjutkan ummahati fillah rahimakumullah. Tujuan adanya proses pembelajaran kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah irtifa'ul jahli. Mengangkat kebodohan pada diri kita. Ini diantara tujuan kita belajar. Apapun pelajarannya. Yang berkaitan dengan perkara dunia maupun berkaitan dengan perkara akhirat. Maka kalau kita mengacu kepada pembelajaran kita saat ini, tujuan kita belajar ilmu bahasa Arab yang tadinya jahil, terangkatlah kejahilan menjadi alim. Alimun. Artinya mengetahui. Mengetahui sesuatu disebut dengan alim. Baik itu mengetahui ilmu bahasa Arab menjadi orang yang alim. Ilmu agama, alim.
mengetahui ilmu dunia, alim di bidang itu. Maka seorang mukmin harus bersungguh-sungguh, bersemangat untuk mengangkat kebodohan, kejahilan pada dirinya sehingga ia bisa mengetahui kebenaran, mengetahui ilmu, dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa membawa kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ilmu agama. Dan ilmu agama tidak bisa kita ketahui kecuali dengan mengetahui bahasa dari agama kita. Bahasa dari agama Islam. Bahasa dari utusan terakhir Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sudah sangat tepat kita belajar memulai lembaran demi lembaran. Satu persatu kita membahas dan alhamdulillah biiznillah kita memasuki masih pelajaran yang pertama pada halaman yang ke-10. Silakan Ummahat buka kitabnya, buku Durusul Lughahnya di halaman 10. Berkaitan dengan mufradat, kosakata. Di dalamnya di sini ada beberapa kalimat-kalimat dan juga gambar ya. Ya, gambar yang berkaitan dengan kalimat tersebut. Ya. Bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya untuk bisa mengikuti apa yang Anda bacakan. Aqra'u lakunna, Anda bacakan kepada ummahat semuanya, wa karrirna wa a'idna jami'an, dan ikuti bersama-sama. Thayyib, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ma hadza? Ma hadza? Hadza masjidun. Hadza masjidun. Man hadza? Man hadza? Hadza tajirun. Hadza tajirun. Thayyib. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? Ahadza kalbun. La, hadza kittun. La, hadza kittun. Hadza himarun. Hadza himarun. Ahadza himarun? Ahadza himarun. La, hadza hisanun. La, hadza hisanun. Wama hadza? Wama hadza? Hadza jamalun. Hadza jamalun. Baik, alhamdulillah. Kita per halaman ya, Ummahat. Kita bahas satu-satu ya, dari segi mufradat dan dari segi susunan. Ya, kita mufradatnya dulu kita lihat nih. Ma hadza, apa artinya ma hadza, Ummahat? Apa ini? Apa ini? Hadza adalah ismun isyaratun. Jadi, setiap pembelajaran pasti akan ada kosakata baru. Nah, kosakata baru ya memiliki jenis-jenis. Dan jenis kosakata baru yang kemarin kita sudah bahas adalah disebut dengan ismun apa, Ummahat? Isyaratun. Ya, disebut dengan ismun isyaratun. Yang mana? Ya hadza. Hadza itu isim isyarah, namanya kata tunjuk. Ya, kata tunjuk. Ya. Kosakata nama orang. Nah, bentuk jenisnya kosakatanya nama orang. Ya, di antaranya ada Muhammad, ada Hamid, ada Fatimah,
kurang lebihnya seperti itu kalau di bahasa Indonesia. Kata tanya, ada kata tunjuk, kata tanya. Nah, ismun diartikan dalam bahasa Indonesia kata. Isyarah, tunjuk. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Hadza masjidun. Apa artinya hadza masjidun? Ini masjid. Ini masjid. Ya, kita tahu bersama. Ini adalah masjid. Man hadza? Apa artinya, Ummahat? Man. Siapa ini? Siapa ini? Sahih. Masya Allah. Siapa ini? Hadza tajirun. Nah, apa artinya nih, Ummahat? Pedagang Ini pedagang. orang kaya. Nah, Ini pedagang. Tajirun ya. ya. Iya, nggak apa-apa ya, karena orang Indonesia bilang tajir orang kaya, ya. Nah, ini kita luruskan, ya. Sebenarnya tidak juga dianggap salah ya, karena terbilang pengusaha itu rata-rata orang kaya, Ummahan, ya. Kaya apa? Kaya waktu, ya. Kapan aja bisa libur ya, kalau orang tajir ya. Kalau tajir itu kapan aja bisa libur, ya. Begitu nikmat sebagai seorang tajir. Nah, tajir diartikan pedagang dalam bahasa Arab. Tapi dalam bahasa Indonesia artinya apa? Pedagang. Dalam bahasa Indonesia, tajir itu kaya ya. Kaya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, tajir itu pedagang. Nah, kalau kaya bahasa Arabnya apa? Ya, ini kosakata baru pada Ummahat Gonium kelas. ini. Iya, betul. Goniun. Goniun. Bisa dicatat ya, goni. Ya. Nah, ini harus dicatat. Goniun artinya adalah kaya. Tajir artinya pedagang, pengusaha, bisnismen. Pedagang asongan juga dibilang tajir. Ya. Tajir Madura, gitu ya. Pedagang Madura. Disebut dengan tajir juga. Ya. Nah, ya. Selanjutnya, hadza kalbun. Ma mana hadza kalbun? Ini anjing. Ini anjing. Ini anjing, kalbun. Ya. Kalbun itu artinya seekor anjing. Ya. Boleh nggak kita melihara anjing, Mak? Tidak boleh. Siapa? Tidak ada larangan. Banyak orang salah kaprah nih. Ya. Tidak ada satupun hadis yang melarang seorang muslim ya memelihara anjing. Yang ada adalah hadis seseorang yang memelihara anjing di dalam rumahnya. Setiap harinya akan berkurang pahalanya 2 qirot. 2 qirot itu 1 qirot 1 gunung Uhud ya. Ya. Di mana? Di dalam rumah. Ya nggak boleh. Jadi boleh nggak melihara anjing, Ummahat? Tidak boleh. Tetap tidak boleh juga ya. 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 Tidak boleh di dalam rumah yang sahih. Di luar rumah sebagai anjing pengembala ya, itu yang menjadi boleh ya, mubah. Ya. Pengembala, penjaga ya, penjaga hewan ternak ya. Nah, itu boleh nggak? Boleh. Bahkan menjadi anjing buruan juga boleh terhadap hama di sawah ya, atau di hutan, di ladang ya, itu boleh, Ummahat. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalbun. Selanjutnya, ahadza kalbun. Apa artinya, Ummahat? Apakah ini anjing? Apakah ini anjing? Ini anjing. La hadza kittun. Tidak. Ini seekor kucing. Naam.
kitun artinya kucing, Ummahat. Ya. Nanti kalau Ummahat sudah belajar lebih dalam lagi, ada namanya kitty. Ya. Artinya kucingku. Saya pernah dengar kata Hello Kitty, itu bahasa Arab. Kitun. Ya. Kitun. Wah, bukannya itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ya. Nah, kalau kita telusuri lagi, kata kitun itu diambil dari mana ternyata? Ya. Maka kalau kita telusuri, memang itu dari Arab. Ada gak yang asli Arab kitun itu serapan? Ya. Tapi kalau kata bahasa Arabnya, aslinya kucing itu adalah hirratun. Ya. Mungkin bisa dicatat ya, Ummahat. Kata baru ya. Hirratun. Pernah mendengar salah satu sahabat yang suka memberi makan kucing. Namanya sahabat Nabi siapa ya? Ada yang tahu tidak? Siapa? Abu Hurairah. Bapaknya para kucing. Bukan berarti dia melihara murni kucing ya. Tapi dia sering memberi makan. Ya, kucing liar disebut dengan Hurairah. Ya, kucing artinya hirratun. Artinya satu kucing. Ya. 6. Kita lanjutkan Ummahat. Hadza himarun. Ma mana hadza himarun? Apa artinya himar? Ini Keledai. keledai. Ini keledai. Keledai. Bukan kedelai ya. Keledai. Ya, himar. Ya. Apa hukumnya? Ya, makan himar, Ummahat. Nggak tahu. Hah? Ya, hukumnya haram ya. Makan keledai yang namanya peliharaan. Ya. Sedangkan Nabi tidak melarang ya memakan keledai wahsy. Ya. Wahsy itu keledai liar ya. Ya. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka himar itu artinya adalah keledai. Selanjutnya Ummahat. Ahadha himarun, apa artinya? Apakah ini keledai? La hadha hisanun. Tidak, Bukan. ini Ini kuda. kuda. Ini kuda hisan. Hisan itu artinya kuda. Ada gak sinonimnya? Ada juga Ummahat, bisa dicatat. Hisan itu sinonimnya adalah khailun. Aha. Khail artinya kuda. Ya. Itu Ada pakai banyak ya. hu. Kenapa? Huainun pakai ho. Pakai ho, betul. Khailun pakai ho. Kalau hisanun pakai ha. Ya. Artinya kuda. Ya. Ya, apa hukumnya makan kuda, Ummahat? Daging kuda halal nggak? Halal. Halal. Ya, semua an'am ya, binatang ternak ya. Ya, halal. Ya. Naam. Selanjutnya, wa ma hadza. Apa artinya? Dan apa ini? Dan apa ini? Hadza jamalun. Ini unta. Masya Allah. Ada gambarnya ya. Jamalun. Ada Artinya gambarnya. unta. Iya, betul. Ya. Jamalun artinya unta. Nah, sinonimnya ada banyak Ummahat. Kita yang ada dalam Al-Quran aja ya. Ya. Ibilun. Ibilun. Ibil. Nah, ibilun itu artinya adalah unta. Ya. Ada yang tahu ya? Tidak. Unta ini ya ternyata
air pipisnya bisa diminum ya. Ya, untuk pengobatan. Dan halal ya. Halal untuk diminum untuk penyakit demam ya, DBD, tipes dan lain sebagainya. Itu bisa dengan pengobatan baulul ibil ya, yaitu air pipis unta, air seni unta. Dan unta ini bagian dari binatang yang boleh dimakan ya, halal. Halal dimakan, baik yang punuknya 1 atau punuknya 2. Ya, jamalun artinya unta. Jangan sampai salah baca. Ya. Nama anaknya siapa? Jamal. Waduh. Unta dong, Jamaluddin. Ada mungkin pernah dengar kata Jamaluddin. Ya. Muhammad Jamal. Oh, berarti Muhammad unta. Bukan. Jamal di situ nama orang, tulisannya mimnya panjang. Jamal. Artinya beda, Ummahat. Jamalun dengan Jamalun. Ya. Innallaha yuhibbul ya jamal. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan, bukan mencintai unta, bukan. Karena jamal di sini artinya keindahan. Ya. Ya. Kenapa unta disebut jamal? Karena indah. Ya, dari jalannya ya, makanya dia kosakatanya mirip dengan keindahan. Fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Berikutnya kita ana bacakan aqra'u lakunna. Silakan, ada pertanyaan? Oh, enggak ada ya. Alhamdulillah. Kita lanjutkan umahat. Aqra'u lakunna wa karirna wa a'idna jami'an. Ya, ana bacakan umahat bisa ikuti bersama-sama. Ma hadza? Ma hadza? Hadza dikun. Hadza dikun. Man hadza? Man hadza? Hadza mudarrisun. Hadza mudarrisun. Ahadza qamisun? Ahadza qamisun. La hadza mindilun. La hadza mindilun. Masya Allah. Baik, kita bahas ya satu-satu. Baru nanti kita bahas lebih dalam lagi. Mahada. Apa artinya mahada? Apakah ini? Kok apakah ini? Kalau apakah ma. Apa ini? Hadza dikun. Hadza dikun. Oh iya, maksudnya diartikan. Kan sudah dibaca. Ayam jantan. Ini ayam jantan. Ini ayam jantan. Sudah masuk pendetailan, Umahat. Dikun itu artinya ayam jantan. Kalau ayam betina, bahasa Arabnya adalah dajajatun. Ya, dajajatun. Ya. Nah, terkadang diartikan sama antara betina dan jantan. Jantan namanya juga binatang ya. Ya. Nah, tapi terkadang ada spesifik ya, lebih spesifik kosakatanya. Seperti dajaj itu artinya adalah ayam betina. Ada namanya laham dajaj ya, daging ayam. Ya. Itu kalau di mat'am, di restoran di Arab itu dajaj disebutnya, bukan dik. Ya. Seperti itu. Nah, berikutnya man hadza. Apa artinya, Umahat? Ya, siapakah ini? Siapakah ini? Apa? Siapakah ini? Siapakah ini? Siapakah ini? Ya. Naam. Hadza mudarrisun. Apa artinya? Ini guru. Ini
Guru, Guru. Masya Allah. Mudarris, artinya guru. Ya, ada nama lain selain mudarris yang Ummahat ketahui dalam bahasa Arab? Ini Ustad. Mudiri. Ustad. Ustadzun. Ustadzun itu artinya guru. Tapi bukan cuma guru agama, Ummahat. Ya harus luruskan. Ada guru MTK, panggilnya Ustadz juga. Di Arab ya. Ya, bahkan di pesantren manggilnya Ustadz juga. Pak Guru istilahnya. Ya. Ada lagi kosakata lain namanya muallim. Pernah dengar muallim? Ya, muallimun. Artinya guru juga, orang yang mengajar. Namanya guru kan? Mudarris orang yang mengajar. Muallim orang yang mengajar. Ustadzun guru. Ya. Jadi ada 3 sinonim. Mudarris, ustadzun, muallim. Bahkan kalau Ummahat di antara Ummahat mungkin ada yang saudaranya Muhammadiyah, itu ada salah satu pesantren Muhammadiyah terbesar di Jogja. Namanya adalah Muallimin. Ya, Muallimin wal Muallimat. Ya. Calon-calon guru. Lulusan pesantren itu calon-calon guru. Ya, diambil dari kosakata muallim, artinya guru, atau mudarris atau ustadzun. Ini yang muzakkar untuk laki-laki, Ummahat. Ya. Karena nanti setelah ini kita akan bahas secara detail bahwasanya kosakata di dalam bahasa Arab itu ada pendetailan dari segi gender. Dari jenis kelaminnya itu berbeda. Ya. Ya, kita lanjutkan dulu. Ahadza qamisun, apa artinya qamisun? Ahadza qamisun, apa artinya? Apa ini kemeja? Apakah ini baju apa kemeja? Nah, kemeja. Ada yang menjawab baju. Kita tulis ya. Bahasa Arabnya baju apa ya? Kita tulis ini. Ya. Saubun. Saubun artinya baju. Bedanya apa kemeja dan baju? Kalau baju umum. Apa yang kita pakai di bagian atas. Atasan ya. Bukan bawahan. Yang ada di bawah celana. Ya. Tapi kalau komis dalam bahasa Arab itu bisa atas dan bawah. Maksudnya atas bawah itu apa? Jubah. Komis juga. Kemeja juga bisa disebut komis. Kemeja orang Arab dengan kemeja orang Indonesia kan tentunya berbeda. Ya. Naam. Ya. Nanti kita bahas macam-macam pakaian juga ya, Ummahat ya. Pakaian beda lagi. Pakaian itu setelan atas bawah ya. Kalau ini saubun arti baju tok ya. Ya. Seperti itu. La hadza mindilun. Apa artinya, Ummahat? Bukan, ini sapu tangan. Tidak. Tidak, ini sapu tangan. Ini sapu tangan. Mumtaz. Masya Allah. Kosakata baru ya. Mindil. Artinya sapu tangan. Bukan sapu lantai. Beda lagi tuh sapu lantai. Sapu lidi. Nah, beda lagi itu bahasa Arabnya. Seperti itu. Ya, sampai di sini fahimtunna Ummahat. Fahimna insya-Allah. Masya Allah. Ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya sebelum kita masuk lebih dalam. Naam. Maafi soal? Tidak ada pertanyaan ya. Jelas ya, insya Allah. Kita berharap jelas ya. Maka kalau sudah jelas, kita masuk ke latihan Ummahat. Tamrin. Ini semua sudah gundul nih Ummahat. Ya, yang tadi itu bukan latihan, kita menambah kosakata. Yang tadi itu.
yang ada gambarnya, yang ada kalimat yang barusan kita bahas. Nah, sekarang kita latihan nih kan gundul semua nih. Dari nomor 1 sampai nomor 10 ummahat baca masing-masing. Tamrin, latihan. Tamrin artinya latihan. Iqra, bacalah. Waktub, dan tulislah. Ya, ummahat harokati. Di buku paketnya nggak apa-apa. Ya, silakan di bagi yang aktif bisa dinyalakan mic-nya bersama-sama ya. Bacanya dari rakam wahid nomor yang pertama. Wahid isnan salasa. Ma hada 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 qalamun. qalamun. Masya Allah. Ma hadha qalamun. Artinya? Apa Apa ini ini? Mm-mm. Ini pulpena. pena? Ini pena, pulpen. Sahih. Gampang ya, insya Allah. Nomor 2, ummahat. Wahid isnan salasa. Hadza Hada kalbun. Hadha Kalbun. 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 Sahih. Artinya? Ini ini anjing. Iya, ini anjing. Ya. Rakam salasa. Wahid isnan salasa. Man Man hada Hada tabibun. tobibun. Masya Allah. Man hadha tabibun. Artinya ummahat. Siapa ini? Siapa ini? Ini seorang Dokter. dokter. Ini seorang dokter. Masya Allah. Tabib. Ya. Sahih. Rakam arba'ah. Hadza jamal. Jamal. Ya. Naam. Hadha Jamalun. jamalun. Artinya. Ini Ini Unta. unta. Ya. Ini unta. Sahih. Alhamdulillah. Rakam hamsah. Wahid isnan salasa. Ahada Hada kalbun. kalbun. Hmm? La hada Hada kitun. kitun. Hadha kitun. Masya Allah. Artinya. Apakah ini Apakah anjing? ini anjing? anjing. Tidak, Tidak. ini Ini kucing. Ini kucing. Sahih. Rakam sittah. Wahid isnan salasa. Ahada Hada dilkun. Mm-mm. Naam. Ahadha dikun. Naam. Artinya. Apakah ini ayam jantan? jantan? Mm-mm. Iya. Ya. Sahih. Ya. Rakam sab'ah. Kita percepat. Wahid isnan salasa. Ahada hismonun. Hisonun. La Mm-mm. hada himarun. Masya Allah. Ahadha hisanun. La hadha himarun. Himar. Artinya. Apakah ini kuda? kuda? Tidak, Tidak, ini keledai. Tidak, ini keledai. Sahih. Ya. Rakam thamaniyah. Wahid isnan talasa. Hada mindilun. Hadha mindilun. Artinya. Ini sapu tangan. Sapu tangan. Sahih. Rakam tis'ah. Wahid isnan talasa. Ahada Hada waladun. waladun. Naam. Naam. Ya. Artinya. Apakah ini anak anak laki? kecil? Ya. Iya. Apakah ini anak kecil, laki-laki? Iya. Rakam akhir. Wahid isnan talasa. Man hada hada rojulun. Hada rojulun. Masya Allah. Artinya apa, Umar? Siapa ini? Ini laki-laki dewasa. Ini laki-laki dewasa. Alhamdulillah. Ya.
Ada pertanyaan di pelajaran pertama selama kita belajar ya, di pelajaran pertama ini Ummahat. Silakan. Hal min soal. Silakan yang mau bertanya sebelum kita masuk pelajaran kedua nih. Maafi soal, tidak ada pertanyaan. Sudah jelas? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Beranjak dari pelajaran pertama, kita masuk ke pelajaran kedua. Halaman 12 ya, Om. Masya Allah. Apa yang kita bahas di pelajaran kedua? Pelajaran kedua, kita membahas menambah isim isyarah. Ya, isim isyarah, yaitu kata tunjuk. Ya, bukan kemarin, barusan ya tadi. Kita belajar ada namanya hadza. Apa artinya hadza? Ini. Ini ya artinya. Sahih. Ya. Nah, sekarang kita menambah kata tunjuk untuk jauh. Namanya adalah apa, Ummahat? Dzalika. Dzalika. Masya Allah. Ya. Memangnya kata tunjuk itu ada berapa? Di dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu totalnya, ya, ini kita katakan nih totalnya. Ada 10. Banyak ya? Iya. Ya. Tapi yang kita pelajari baru 2. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk cuma 2, Ummahat. Apa aja? Ini dan itu. Ini dan itu. Nggak ada yang ono. Entu, nggak ada tuh. Ada orang Betawi. Oh iya, orang Betawi itu bahasa daerah masuknya ya. Kita bicara bahasa baku. Iya. Ini dan itu. Yang ono, itu jadi orang Betawi. Ya. Ya, kalau jadi orang Indonesia, yang itu, yang ini. Ya. Maka kita belajar baru 2 kosakata pada kata tunjuk. Hadza dan dzalika. Berarti yang dipelajari di pelajaran kedua hanya dzalika. Betul. Tapi dengan tambahan mufradat tambahan. Kosakata baru. Ada banyak, Ummahat. Nah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan di pelajaran yang kedua ini tentang dzalika. Ya. Kita akan mulai, sudah ada gambar dan juga kalimat-kalimat sederhana. Ya, yang akan kita baca bersama-sama. Aqra'u lakunna wa qarrirna jami'an. Nah, bacakan, Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika najmun. Dzalika najmun. Nah, kata za itu dibacanya panjang ya, Ummahat. Sebenarnya za itu ada alif kecil. Kalau di Al-Quran itu ada alif kecil. Ya, alif ya, bukan alif ya. Itu orang Sunda ya, bilang alif ya. Nah, ya, ada alif kecil. Ya, jadi dibaca dzalika. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. Wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun. Adzalika kalbun. La dzalika kittun. Dzalika kitun. Ma dzalika. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Dzalika sarirun.
Man hadza wa man dzalika. Man hadza wa man dzalika. dzalika. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Ma dzalika. Ma Ma dzalika. dzalika. Dzalika hajarun. Dzalika Hajarun. Hadza sukkarun. Hadza Sukarun. sukarun. Wa dzalika labanun. Wa Dzalika laban. Masya Allah. Alhamdulillah. Kita bahas ya satu-satu Mahat. Ma dzalika. Apa artinya Mahat? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ya. Dzalika najmun. Itu Itu bintang. bintang. Itu bintang. Sahih. Hadza masjidun. Ini masjid. Ini masjid. Ini masjid. Wah, mudah ini. Ya, wa dzalika baitun. Dan Dan itu rumah. Rumah. Itu rumah. Baitun. Diingat-ingat. Di buku ini masih diberikan kemudahan Ummahat. Di pelajaran kedua ada gambarnya. Ya, masih ada gambarnya. Jadi memudahkan kalau kita lupa, ingat-ingat gambarnya. Oh, gambar rumah nih berarti baitun. Ya, masih mudah. Ya, insya Allah mudah terus ya Ummahat ya. Insya Allah. Ya. Berikutnya hadza hisanun. Apa artinya? Ini Kuda. Ini kuda. Kuda. Wa dzalika himarun. Dan itu Dan keledai. Dan itu keledai. Sahih. Adzalika kalbun. Artinya? Apakah itu anjing? Apakah itu anjing? La dzalika kittun. Bukan. Itu kucing. Tidak, itu Kucing. kucing. Ma dzalika? Apakah itu? Apa itu? Dzalika sarirun. Itu ranjang. Itu ranjang atau tempat tidur. Man hadza wa man dzalika? siapa ini dan Siapa itu? Nah, siapa ini dan siapa Siapa itu? Ya. Ya, jadi bukan cuman ini tapi yang itu. Ya. Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Artinya Ini guru dan itu imam. Ini guru mudarris wa dzalika imam. Imam ini apa ya bahasa Indonesianya apa? Pemimpin. Ada nama imam sholat, berarti pemimpin sholat. Ya. Ada namanya imamul bait, pemimpin rumah. Ya, yang ada di rumah siapa? Suami. Suami. Ya. Seperti itu. Imam itu artinya pemimpin. Madzalika. Apa itu? Apa itu? Dzalika hajarun. Itu batu. Kosakata baru nih, hajarun. Batu. Pernah mendengar kata hajar apa tuh, Mahat? Yang ada di Mekah. Hajarun aswadun. Ya, aswad itu artinya hitam. Berarti batu Hitam. batu hitam. Ya. Aslinya bukan warna hitam ya, Ummahat. Ada yang tahu kenapa dia bisa berwarna hitam? Karena
dzunubul insan atau dzunubul nas, ya, dosa-dosa manusia. Manusia. Ya, Hajar Aswad ya. Naam. Ya. Berikutnya, hadza sukarun. Apa artinya? Ini gula. Ini gula. Ini gula. Sukarun, ya, bahasa Inggrisnya sugar. Ah, bahasa Arabnya sukarun. Artinya gula. Sukarun di dalam bahasa Arab, ya, akar katanya ini cukup bersejarah ya, panjang. Memang pada intinya diambil dari kata sakara. Mungkin pernah mendengar salah satu zat adiktif untuk gula pemanis buatan ya, namanya sakarin. Itu dari akar kata bahasa Arab juga, sakaro. Ya. Dan sakaro itu artinya memabukkan. Makanya sukarun itu sebenarnya bahaya ya kalau berlebihan. Karena dia bisa memabukkan. Ya, bisa memabukkan, bisa adiktif, dia candu ya. Orang biasa minum es teh manis, ya, tiba-tiba ganti es teh tawar ya. Gimana rasanya, Umat? Pahit. Pahit ya. Padahal teh itu sebenarnya nggak pahit, ambar. Jadi rasanya pahit ya di lidah. Makanya banyak orang kena diabetes ya karena diantaranya ya ini sukar ini. Karena dia memabukkan, bikin candu ya. Dan berbahaya jika berlebihan. Ya. Disebut dengan sukarun. Wa dzalika labanun. Yang kedua, apa nih artinya dzalika labanun? Dan itu susu. Dan itu susu. Naam, labanun susu, Umahat. Tapi susu yang kita tahu ya hanya sekedar susu kan. Tapi laban kalau Umahat pergi umroh lalu makan nasi biryani atau nasi mandi ya, campur daging ya, itu biasanya dikasih laban tuh Umahat. Ya, mereka menyebutnya laban. Dicocol pakai laban Umahat. Ya. Jadi laban ini di sini artinya apa? Nah, kalau di Arab itu yogurt. Oh ya. Yogurt. Ya. Kalau di dalam bahasa Arab kontemporer, laban itu artinya adalah susu yang diproses. Susu bubuk, susu SKM, susu kental manis, padahal nggak ada susunya ya. Hanya kental manis saja. Nah, itu juga namanya laban. Susu evaporasi laban juga. Umahat beli di warung ya, di supermarket yang sudah dikaleng-kalengin gitu ya, yang belum bukan murni, itu namanya laban. Tapi kalau susu murni ya, susu murni bahasa Arabnya adalah halibun. Ya. Halib itu susu murni. Definisi susu murni apa? Susu yang tidak ada rasa. Tidak ada tambahan. Ya. Ada salah satu zat berbahaya ya di susu bubuk itu, ternyata berbahaya Umahat. Menaikkan tensi darah. Ya. Itu hati-hati ya. Teruntuk kita yang katanya mau hidup sehat ya. Nah, jadi hati-hati ya. Tentang yang namanya kesehatan ya. Namanya kesehatan ini harus diperhatikan ya. Maka dari itu yang paling bagus adalah ini Umahat. Namanya halib. Apa halib? Susu murni. Iya, susu murni. Ya, ambil dari sapinya langsung. Peternakan atau susu yang memang 100% susu sapi. Nah, itu namanya halib. Kalau dicampur coklat, stroberi, nah itu namanya apa? Laban. Laban. Ya, itu baru laban. Ya, dan itu bukan susu ya, asli. Ya, susu udah campur ya. Apalagi banyak pemanis buatan, ada pengental dan penstabil, itu juga bagian dari bahaya ya. Ya, seperti maltodextrin ya, kalau nanti Umahat
tahu ya, ada kandungannya itu berbahaya, hati-hati. Meningkatkan tensi ya darah kita, hipertensi dan bahaya untuk penderita diabetes ya. Sebenarnya itu berbahaya. Maka kembali lagi ke laban, artinya susu yang sudah diproses. Halib adalah susu murni. Fahimtunna ummahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Untuk tugas ya kepada ummahat sekalian, bagi yang belum menyetorkan tugas bisa segera ya disetorkan di admin bahasa Arab ya, nomor admin bahasa Arab yang sudah di share oleh Ibu Evi. Dan untuk tugas pada pekan ini adalah mencari kata dzalika di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ya. Contohnya Al-Baqarah ayat 2. Apa bunyinya ummahat Al-Baqarah ayat 2? Zalikal kitabu la raiba Raiba fihi fi. hudallil muttaqin. Masya Allah, nggak sia-sia kita belajar bahasa Arab. Ternyata semua kosakata bahasa Arab itu yang kita pelajari ada dalam Al-Quran. Di antaranya zalika. Ya. Najmun, kemarin sudah. Alhamdulillah, umat banyak yang pada menyetorkan ya. Masya Allah. Ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Ya. Kayak misalkan kata Jamal ada juga kan. Ya. Hadis Nabi. Ya, seperti itu. Fahimtunna ummahat? Nah, insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min soal, ada yang pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ini terlalu cepat pembahasannya, sampaikan. Sudah Ustaz. Sudah jelas ya insyaallah. 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 Ya. Nanti ummahat tugasnya itu lalu di halaman 13 ini tambahan aja ya, Iqra waktub. Ya, ini ada nomor 1 sampai nomor 4 ya. Ummahat bisa baca ya. Seperti pada nomor 1, apa nih bacaan ini nomor 1 ummahat? Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Wadzalika labanun, sesuai yang ada di kalimat sebelumnya ya. Ini gula dan itu Susu. susu. Ya. Rokam isna nomor 2, apa bacaan ini, Umar? Man dzalika imamun. Man dzalika imamun. Artinya Siapa itu? Itu seorang pemimpin. Nah, itu seorang pemimpin. Sahih. Rakam 3, nomor 3. Wahid isnan 3 dibaca. Dzalika kitrun la dzalika kalbun. Masya Allah. Artinya? Apakah itu kucing? Kucing. Tidak, itu anjing. Itu anjing. Sahih. Rakam akhir. Terakhir, Umar. Ma Hadza hajarun. Hadza hajarun. Pendek ya jimnya. Hajarun. Hajarun. Ya. Bukan dihajar, bukan ya. Hajarun ya. Ya. Artinya? Apa itu? ini? Apa ini ya, bukan apa ini. itu. Apa ini? Ini batu. Ini batu. Ini batu. Sahih. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir al-kalimatul jadidah, kosakata baru. Al-kalimatul jadidah artinya kosakata baru. Ada nama imam, ya. Imam pemimpin. Mungkin. Hajarun artinya batu. Sukkarun gula. Labanun Susu. Alhamdulillah. Ya. Ada pertanyaan di pelajaran yang kedua? Maafi soal, tidak ada pertanyaan?
Insya Allah Alhamdulillah. tidak, Ustaz. Insya Allah tidak ya. Karena kita baru membahas mufradat, kosakatanya. Susunan kosakatanya atau susunan kalimat nanti di pekan depan di pelajaran ketiga. Biar sekalian Ummahat. Karena pelajaran pertama dengan pelajaran kedua sama. Kosakatanya susunan kalimatnya itu sama ya. Masih sederhana yaitu susunan mubtada dan khobar. Ya, mubtada wa khobar. Apa sih mubtada khobar itu? Kalimat pemberitahuan. Definisi kelas kita nih, kelas pemula nih Ummahat nih. Nanti kelas yang lain beda lagi. Kalimat menerangkan dan diterangkan. Nanti di kelas naik lagi, tinggi lagi. Mubtada dan khobar beda lagi definisinya. Jadi ini definisi sederhananya. Ya. Kalimat pemberitahuan. Nah, insya Allah di pekan depan kita akan lanjutkan dan tugasnya mohon dikumpulkan ya sebelum hari Senin pekan depan. Ya, yaitu mencari kata zalika di dalam ayat suci Al-Qur'an. Tulis artinya Ummahat, tulis bahasa Arabnya. Jangan sampai tulisan bahasa Arabnya nggak ada. Kan kita lagi belajar bahasa Arab. Tapi saya nggak bisa belajar, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti jelek tulisan saya nggak apa-apa. Daripada tidak menulis gitu ya. Ya, ini bagian dari proses pembelajaran. Ya, baik. Karena ada Ummahat yang menyetorkannya pakai bahasa Indonesia. Ya, pakai bahasa Latin. Waduh, dapat lagi. Kita coba ya belajar latihan pakai bahasa Arab. Ya, nanti akan terbiasa. Ya, orang bisa karena terbiasa. Dan orang terbiasa karena dipaksa. Dipaksa dulu. Nanti lama-lama terbiasa dan akan bisa insya Allah. Tayyib, ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ya, insya Allah singkat, jelas, padat, dan dapat dipahami dengan baik apa yang kita bahas saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Wajazakumullahu khairan. Ustaz.